Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Prayoga dari kelas IT 602 Prodi PJJ Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS tentang mata kuliah dari teori informasi. Yang pertama, apa saja prinsip inti teori informasi? Yang pertama ada entropi. Entropi adalah ukuran ketidakpastian atau informasi yang terkandung dalam suatu pesan. Semakin tinggi entropi, semakin banyak informasi yang diperlukan untuk menentukan pesan tersebut. Kemudian ada redundansi. Informasi tambahan yang dapat membantu dalam mengoreksi kesalahan atau memperjelas suatu pesan. Redundansi juga dapat digunakan untuk meningkatkan keandalan transmisi data. Karena jika sebagian data hilang atau rusak, informasi yang redundan atau redundan itu jadi sama atau ada data yang double, seperti itu, lebih daripada satu. Jadi informasi yang redundan nantinya dapat digunakan untuk memulihkan data yang hilang. Ketika satu data redundan tersebut misalkan ada yang rusak atau hilang, kita bisa menggunakan data redundan yang lain gitu. Kemudian yang ketiga ada kapasitas saluran. Kapasitas saluran adalah ukuran maksimum informasi yang dapat ditransmisikan melalui suatu saluran komunikasi dalam waktu tertentu. Kapasitas saluran sendiri dibatasi oleh noise atau gangguan dan bandwidth atau lebar pita saluran. Kemudian yang keempat ada teorema Shannon atau teorema pengkodean sumber. Teorema ini menyatakan bahwa kita dapat mengkompresi data tanpa kehilangan informasi asalkan laju kompresi tidak melebihi entropsi data sumber. Kemudian ada teorema pengkodean saluran. Teorema ini menyatakan bahwa kita dapat mengirimkan suatu data melalui saluran yang bising dengan kesalahan yang sangat kecil, asalkan laju transmisi tidak melebihi kapasitas saluran. Kemudian, bagaimana suatu entropi itu berhubungan dengan teori informasi? Entropi pada dasarnya adalah konsep kunci dalam teori informasi yang mengukur ketidakpastian atau jumlah informasi yang terkandung dalam suatu pesan. Semakin tinggi entropi suatu pesan, semakin banyak kemungkinan nilai yang bisa dimiliki pesan tersebut, dan semakin banyak informasi yang dibutuhkan untuk menentukan nilai yang sebenarnya. Untuk poin-poin pentingnya ada 3 di sini. Yang pertama ada kuantifikasi informasi. Entropi memberikan cara untuk mengukur secara kuantitatif jumlah informasi dalam suatu sumber data. Kemudian yang kedua ada efisiensi pengkodean. Entropi menjadi dasar dalam merancang kode yang efisien. Kode yang baik akan meminimalkan rata-rata panjang kode untuk setiap simbol mendekati entropi sumbernya. Kemudian yang terakhir ada kapasitas saluran. Entropi juga digunakan untuk menentukan kapasitas maksimum suatu saluran komunikasi, yaitu jumlah informasi maksimum yang dapat ditransmisikan melalui saluran tersebut tanpa kesalahan. Kemudian, apa peran teorema Shannon-Hartley dalam teori informasi? Teorema Shannon-Hartley adalah suatu teorema paling penting dalam teori komunikasi. Teorema ini memberikan batas atas pada laju data yang dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi yang bising dengan tingkat kesalahan yang dapat diterima. Peran teorema Shannon-Hartley ada 3 poin penting. Yang pertama, kapasitas saluran. Teorema ini menentukan kapasitas saluran bising dalam bit per detik yang tergantung pada bandwidth saluran dan rasio sinyal terhadap noise. Kemudian selanjutnya ada pengembangan sistem komunikasi. Teorema ini menjadi landasan dalam perancangan sistem komunikasi modern seperti sistem komunikasi digital dan analog. Kemudian yang terakhir ada batasan teoritis. Teorema ini memberikan batasan teoritis pada kinerja sistem komunikasi sehingga para insinyur dapat merancang sistem yang mendekati batas optimal. Selanjutnya, bagaimana teori redundansi dan koreksi kesalahan diterapkan dalam teori informasi?
Redundansi adalah pengulangan informasi dalam suatu pesan untuk meningkatkan keandalan transmisi. Koreksi kesalahan adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama transmisi. Penerapan dalam teori informasi tersebut ada 3 poin penting, yaitu yang pertama ada kode pembetulan kesalahan. Kode-kode seperti kode Hamming, kode Reed-Solomon menambahkan redundansi pada data untuk mendeteksi dan memperbaiki sebuah kesalahan. Kemudian ada transmisi data. Redundansi digunakan untuk melindungi data dari gangguan selama transmisi melalui saluran yang bising. Kemudian terakhir ada penyimpanan data. Redundansi juga digunakan dalam penyimpanan data untuk melindungi data dari kerusakan fisik. Kemudian apa aplikasi utama teori informasi dalam sistem komunikasi? Yang pertama ada kompresi data, yaitu mengurangi ukuran data untuk menyimpan dan transmisi yang lebih efisien seperti dalam format JPEG, MP3 atau format lainnya. Jadi kompresi data adalah memperkecil sebuah ukuran data, jadi untuk mengefisienkan penyimpanan nantinya dalam di sebuah sistem ya. Kemudian ada pengkodean sumber. Pengkodean ini mengkodekan informasi untuk meminimalkan redundansi. Kemudian ada kriptografi, yaitu mengamankan komunikasi melalui pengkodean informasi. Yang terakhir ada pengkodean saluran, yaitu menambahkan redundansi untuk mengoreksi kesalahan transmisi. Lalu, bagaimana perkembangan aplikasi terkini dalam sistem komunikasi? Yang pertama, sebagai contohnya ada di sistem 5G. Teori informasi ini digunakan untuk merancang sistem komunikasi 5G yang menawarkan kecepatan data yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas yang lebih besar. Kemudian ada IoT, Internet of Things. Teori informasi ini digunakan untuk merancang protokol komunikasi yang efisien untuk perangkat IoT dengan daya rendah dan bandwidth terbatas. Seperti yang kita ketahui, beberapa perkembangan aplikasi terkini sudah sangat banyak menggunakan sistem IoT ya, seperti smart home, menyalakan TV atau kipas dari jauh seperti itu. Kemudian ada kecerdasan buatan. Teori informasi digunakan dalam perkembangan algoritma pembelajaran mesin untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar. Kemudian kriptografi pasca kuantum. Teori informasi digunakan untuk mengembangkan algoritma kriptografi yang tahan terhadap serangan dari komputer kuantum. Yang terakhir ada komunikasi optik. Itu teori informasi ini digunakan meningkatkan kapasitas dan efisiensi sistem komunikasi optik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.